kula terang lagi. Wa amar rasilusan ini. Nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rasilusan farajulun yakunu qudwatan fil ilmi bihaitsu yahtajun nasu ilaihi fi amri dinihim. Li bayani haqqin aw raddin ala mubtadi'in aw da'watin ila khairin bifi'lin aw biqaulin aw nahwi dzalik. Fala yasa'u misla hadzal rajuli al-i'tizalu 'anil nas. Bal yansibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillahi ta'ala zaban an dinillahi ta'ala mubayyinan li ahkamillahi ta'ala. Fala qatraina an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza zaharatil bid'ah wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min baitihim fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal. Wa ammar rajulusani. Iki kuwi terang iki mana lirene. Anapun utawa wong lanang sing kedua, te posisi wong sing kedua dari berbagai kategori manusia sing dibakar di Imam Ghazali. Iku farajulun mongko ana wong lanang utawa wong. Ya aku kang ana sapa rajul iku kudwatan iku dadi panutan fil ilmi ing dalam babakan ilmu, ing dalam bab ilmu. Bihaitsu yahtaju sekirane butuh sapa anasu manusa ilahi maring rajul. Fi amri dinihim ing dalam masalah agamane anas. Oleh dibutuhna libayani hakin krana jelasno siji kebenaran, siji barang hak. Aurat denoto nentang alamu mubtadi'in ngatasé wong sing lakoni bid'ah. Au da'watin to aja ila khairin maring kaapian. Oleh aja bifi'lin kelan perilaku au biqaulin to kelawan pengucapan au nahwi dzalika terus padane mengkono-mengkono fi'lin au qaulin. Fala ya sa mongko ora sah, mongko ora oleh. Mislah hadar rasulis padane ikilah wong lanang apa al-itijalu apa terpisah anin nasi sange manusia. Balian sibu balik ngangkat sapa rajul atau mendirikan diri sapa rajul, memaklumatkan diri sapa rajul nafsu ing awak dhewe ne rajul. Benagum antarane annas oleh mendirikan diri nasihan hale nasihati li khalqillahi ta'ala maring makhluk Allah ta'ala. Zatan hale wong sing bela anti nilai krana agama Allah ta'ala atau maring agama Allah ta'ala. Mubayinan terhale jelasna li ahkamillah maring pira-pira hukum Allah taala. Fala qatraina monggo teman-teman riwayat kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahukal idza zarat nalikane wis muncul wis ketok apa al-bid'ah pira-pira bid'ah tatanan sing menabrak agama. Tatanan sing menabrak agama nek wis ketok wasa kata lan diam sapa alim wong sing alim. Wong alim sing meneng fa alaihi mongko wa ing atase wong alim sing meneng sing tidak ngambil aksi ngambil langkah laknatullah tentok laknate Allah. Wonten tersane wal malaikat wan nasi ajmain. Hadza utawi iki ku zakana nalikane ana sapa rajul benahum ana antarane manusa hidup di tengah-tengah masyarakat. Wa idza kharaja nalikane metu sapa wong mimbainihim utawa mimbaitihim saking antarane anak omah-omah anak. Fala bisu mongko ora wenang lalu kedhi rajul adzan kan maneh apa lek tizalu apa islah. Walakat hukialan teman-teman dan riwayat nopo ini. Annal Ustad Aba Bakr bin Fawraq rahimahullah. Iku kosodai nejo sopo Abu Bakr bin Fawraq. Ayan Farida yang to insirab. Yang to nyepi sopo Abu Bakr bin Fawraq. Li ibadatillah. Karena nyembahnya Allah. Oleh nyembah Allah anin nasi terpisah sangka manusia. Fabe nama huwa. Mongko antarane utawi Abu Bakr bin Fawraq usi ba'dil jibal. Ing dalem sebagian pira-pira gunung. Pas delek izlah teng gunung Itsami'a. Dumadaan krungu sapa Abu Bakar bin Fawraq sautan ing swara. Yunati kang undang-undang apa sautun ngene, ngekeki peringatan ya Abu Bakar. Abu Bakar. Sirta nalikane dadi sira min hujatillah sanging pira-pira hujah Allah taala ala khalqihi ing atase makhluk Allah. Kowe saiki wis dadi hujat Allah, dadi orang sing dadi hujah Allah ning makhluke. Malah tarok amalan ninggal sira ibadah Allah ing pira-pira kaulane Allah. Faraja amko bali sapa Abu Bakar bin Fawraq. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas sebab, ana iku sabab suhbatihi. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas kejadian hadzal waqi' kejadian iki to hadza sebab
Iku sababa subati iku dadi sebab kumpule Abu Bakar bin Farad lil khalqi maring makhluk. Wa dzikra lan den sebut li kedengsun apa crita ngene Ma'mun bin Ahmad utuk. Anal Ustaz Abu Ishaq rahimahullahu taala. Satemne Abu Ishaq rahimahullahu taala. Iku kala iku dawuh sapa Abu Ishaq dawuh li ubadi Jabal Libnan maring kira-kira ahli ibadah gunung Libanon. Abu Ishaq wong alim ngomentari utawa dawuh tiang-tiang sing uzlah, sing nepi teng Gunung Libanon didhawuhi ya akalatal hasis. Ya akalatal hasisihe wong-wong sing tukang mangan suket, mangan rerumputan, kok uzlah. Kowe ibadah mangan suket tapi taraktum ninggal sira kabeh umat Muhammad ing umat Kanjeng Nabi. Di wong saleh digolek kok nak kumpul wong men maksiat. Tapi akhirnya umat ditinggal fi aidil mubtadi'ati ing dalam tangan-tangane ahli napa bid'ah. Wastaghaltum lan sibuk sira kabeh haruna ing dalam kene di abil khasisi kelawan mangan suket. Lalu padha matur sapa Ubad bin Jabal Libnan padha matur lagu maring Abi Ishaq. Inna la naqwa ala subatin nas. Inna sak temne kita la naqwa iku ora kuat kita ala subatin nas ing atase ngancani manusa. Wa inna ma a'ta mestine paring ka ing sira sapa Allah kuatan ing kekuatan. Nak jenengan kumpul manusa ya lah sampean kuat. Mulane fala jima mengkewajib ka ing panjenengan kodalika mengkon-mengkon kumpul manusa. Nah kula wajib delek ora kuat. Pasana apa mongko ngarang sapa Abu Bakar badha dalika tak usah ikhlas kejadian kita boleh kita Abu Bakar al-jami' kang ngumpulno keterangan al-jami' kang jami' kang ngumpulno keterangan lil jali maring masalah sing jelas wal khafi lan masalah sing sama. Wa kana lan ana sapa Abu Ishaq lagu maring wong akeh. Ini ku Ubadi Jabal Libnan radhiyallahu anhu. Ma'a ghazarati ilmihim sumertane langkane ilmune ikilah Ubadi Jabal Libnan. Al-amalul jamu pengamal kang agung. Wan nadru lan pandangan at-tabiq ingkang detail. Isulu kita likil akhirat ing dalam jalan ngambah akhirat. Sajane kula maca mulai kok dhuwur tapi kuwatir ruhin sesat dadi ra cukup. Ini bahaya tenan tak waca. Ini walhasilnya ku bahaya tenan. Kula sing alim bahaya, pemenang sing ra alim. Ini bahaya sesat tenan ini. Lah ini kula mukadimah iki. Kitab ini kitab Minhajul Abidin. Ini pas oleh bapak niku kula tumbas pinten niku. Wonten nak saged niku. Sukano tiang-tiang kula waca pas malam niku. Jadi kalau larang jenengan teko mari ngopo nak tamu ado nak rezeki berkah terapan nak tamu parek gak dibarno pantes. Dados niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namine kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian alas. Dia seorang parang kritis. Ngarang ini dua mudah nyisar malah karu-karuan. Malah susah. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya dunia Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam, hasud, semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid. Terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim,
seorang wali, dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah di Masjid Haram. Lha iku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikop, yang dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda, dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu. Pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram, berkejari ke alfi sholatin, malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim, terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat, ditantang debat, muhawarah tentang debat. Mbah, pasti alasannya nopo, jadi gue tidak tahu nopo. Ya, malah jodoh tuh. Musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat, kalau tinggal lima ini dia sholat di jamaah, tapi jadi makmum. Kalau tu bodoh kula jadi makmum, wah, terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini luwih ibadah timbang makmum di Masjid Haram, karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah nang masjid apa? Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor gitu. Dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan nu dipanggil ra kruku. Dadi dia nak nang pinggire wak nonton perkara. Dadi awake ya kadang. Ora tetep ra percaya den. Akhire maksudnya nak niat uzlah itu aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ora krungu azan, ora krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dede uzlah ku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu sono pertanyaan, iku mau koyo cerita ning Jabal Ali Bilan tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek markan-markan agama niku. Lane dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Padane terjemah gegere FM gak karuan. Ayo padane terjemah gegere FM gak. Ngono tukang istihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ragum. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nek wis sugih dikongkon haji, nek kire kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora berber. Ngene Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma salatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nek kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari. Malah dosa. Jadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim yo mulang. Ya sing sugih yo ana kitab kaji barang. Sing larat yen apa? Ya sudah begitu. Umpama sing larat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan larat dikon apa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang yo bahaya. Kata mulang apa tuh bodho mulang iki nyesatno. Lah sing bodho yen apa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do Islam ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong kedak mulang, kedak jamaah, ya sudah bedak-bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru gitu. Ini terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau umum tenan. Nah misalnya kalau ora mantel bebek tamu yo kurang ajar tenan. Wong kula niku wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dungane mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji di mabrur. Haji mabrur ora tau mangger kowe ikhlas bar. Mau sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere dhewe suka ra kesampean. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mulane kula tak tentang.
Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus, padahal lambek pinten pasti biro iki sudus tak asul tak. Mata tane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rafaro enggak ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniatnya ini Abu Jahal deh. Termasuk Said Abbas, lama nih Kanjeng Nabi. Ini rumah ono salah paham, rumah ono tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Sayyid Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-seningin menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki teletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sidina Ali bangga mergo jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyal keluyur ini sikap itu cara ini gang Mekah keluyur kaji Nabi ya foto baturi untuk dinali Nabi bisa nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah itu dikemulin terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidina Ali mau beremang-beremang kepengen gaya sumur rakyat sampean yang berkoke. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok ya apik timbang napa? Ngakoni iso. Lan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Amal. Iku dhisik nasihati Sidina Ali men niat tok ra kesam. Apa ngurus Ka'bah dari tua yo ora kesampean mergo sing kuwasa ya bisa. Iki rumah tenan. Ben sampean roh bedane wong alim mek wong alim. Walhasil terus Sayyidina Ali dapat Sayyid Abbas, lah ya leli iki kok bangga dadi pintu Muhammad sing banggane kok. Nahnu naskil had. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa naksil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah kamu. Sayyidina Ali dirakoi, aku bangga, mergo aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusanku langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak ono sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita mri privat. Lha niku lucunya ini sampean rumakno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laif tahu nak insya Allah ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram.
Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Wong sing iman billah wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup la yastauna indallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agama darajatan indallah. Luwih dhuwur derajat. Ini rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat tengkak. Niku ngono tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adamat. Simbahnya itu fi baiti umihani. Tenggene baiti sinten? Umihani. Sehingga minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Umi Sinten. Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, Nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduro pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi itu napa? Ijtar. Salah ra. Tradisional haram ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Ya, lah saya iso nguasai masjid. Ada yang bibit dia buat ini kan sholat. Lu buat ini kebenar apa ujung-ujungnya dah usah. Yang 2000 yang masjid yang melek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula bora tapi sampean kok orang ngaji kula ben ra sampean kelas ngalim kula. Ben ra sampean. Maksudnya ben ra ora api sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah, itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah, tidak bisa nikmati masjid haram. Bahkan pengurus masjid haram dibandingkan secara kontras, ambek kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini kalau ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungannya Allah. Falatat mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah sekali. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungannya Allah. Makanya fakta praktek berhubung sujud mau kagungannya Allah. Falatat umma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Tabrek salah satu ma'awahi ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Anda kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana nak aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid haram. Ini Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah, dia ini boleh juru kunci. Jadi Utsman bin Tufal tukang juru. Gondeknya memangkal tahu imannya dibandingkan dengan tukang kunci apa? Wah, gue itu juga kok. Gue saiki gue setelah pengurus masjid, pengurus aku. Ya pengeran itu seni. Wong ngempet kepengen sholat di masjid haram 13 tahun ditambah 8 tahun ya. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa?
Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Kejane rasane gremeng dene. Wong ngempet teluak itu 1 tahun. Lah tapi satu gerbang pengiran. Dikano, dia gerbang apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Kabeh sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah ora tau wong papan atas. Nanti tak niki. Lho ora saiki iki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama. Iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng asli Ka'bah teng asli sofa kalau nanti kalau cek. Mboten pengurus Ka'bah. Jadi anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wae iki kula cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena dia tersingkir kira kelar rono. Tersingkir dhewe. Bukan benar sejarah. Ya kalau apa misalnya kita wong alim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Lane jare kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kon ning masjid iki ngono iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing imami wong liya mlepuk bisa ngono yo kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Nah, akhirnya ana cerita wong nekat Yesus harap iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya, naik niatullah, so kita mereka. Kita kalau jadi barang kritis lah. Wah, repot nanti. Ngomong kulo mawon buat nanti ngimami, teng pondok kulo buat nanti, teng masjid ini juga jingben lah. Mbon seleng no pangeran di kulo ngimami nak derek. Kulo sering tapai ibu imam, kesini apa rakyat imam. Orang ngalim itu kesiri, rasa betakon. Orang ngalim itu nopo. Rasa bertakon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhluk tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu. Mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi di. Saya pernah jalan di Gunung situ, juga di beberapa tempat. Teng masjid kalau sholat ya makmum saja. Itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu imami? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kalau tembok kula dari imami. Tapi kalau janji, santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak imami. Gue tak mulai subuh sih, bariku subuh maghrib. Tapi kapan-kapan, kapan? Gini loh ya, ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile, sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muad. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tawadan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, relenya pinter.
Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak nabi itu sing ada niku jamaah ras berdu kifayah. Ya ras sunat muakkadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong kanjeng Nabi umpama wedok mau gawe neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gawe. Maksudnya barang ra penting lho anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya yang mendesak nanti saja ya kan enggak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh ajan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Ada. Pak perko gak itu sunat, jamaah ada sunat. Tapi berguna apa? Semua lebih dilarang, sing wali bujur lebih dilarang, mulai lebih dilarang. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Jadi ini kita tapi untuk kita tetap kecil. Kau ulama sing wali bujur, wong alim. Loh, kalau sering dia. Kenapa wong alim mau wali bujur, nak wong rapati ngalim, nak mulai ra iso bujur, orang alim itu wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah itu go guyon. Itu oleh makna gue guyon piye? Lagi bisa bingung. Lah nak wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso guyon. Niku sirine kenapa nak wong alim iso guyon, rapati ngalim ra iso. Lah Mustafa roken kemudian kita boleh lah mati terus hidup tapi guyon. Itu macamnya fude tak fadil. Iki rosan nasab. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mengenai agak mencerita barang khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis ana mung didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim yo tenang ae. Beneran tuh khotbah ra ono tuh malah iso cepet. Ya tenan. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim sing tahqiq itu ya biasa karena dia punya banyak azan. Itu para Imam Nawawi itu yang orang majmu itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan iki sarah Nawawi 2 juta dengan. Wis kakuati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Iya ne cerita iku. Umpama kanjeng Nabi ku ada bantah-bantahan kok ngibatno sinten kanjeng. Iya karepe. Nabi ini elok-elokno. Jadi mereka, kenapa sing adzan cukup Bilal? Mereka umpama sing adzan kanjeng Nabi itu jadi fardu. Mengenai kasus kula niki, lah saniki posisi ulama itu warasatul anbiya. Misalnya kasus kula niku kecangkeman, cung gak eno teh, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman. Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Santrinya tetap tabrak-tabrakan. Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu santrinya disentak perkara ngrumat apa? Dulu suruh untuk makani goblok. Repot waduh. Tak jane trimo dulu tapi sing wonten kiai iki. Tetep santrinya tabrak. Mana kalau tak ada kesembilan kiai orang yang disapi sudah sangat khawatir nak ngapa santri perkara wedhus. Lu itu bahaya. Kiai sing rumah bulan cuma pedes, ngaji ngalim, ngaji orang ngalim mungkin hatinya ngerasa nih. Wah, masanya blopor ngongkone hebat. Lu misalnya kalau di pedes, terus telat mangan udah saya buka buat nggak mau rugen. Gue blokir rugen rumah pedes ini rapet. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu abdul minal hewan. Dia mau perkara itu nggak boleh terjadi. Mulane Nabi itu rawlah di dunia. Sejarah Nabi rawlah di dunia. Bapak Nabi di dunia itu banyak kan mungkin sebuah atau orang kubuk. Mungkin dia pakir atau orang kerepotan. Dawe Nabi tita. Belum masalah dawe Nabi tita. Jadi soal Rukin balik loh. Rukin hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngeriang. Ya kita kiai kata dulu itu ramati di dunia. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ra jurisi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia melarat men kata. Betul saja dengan tambah. Ada ya. Monggo nak juga wis pokoke manja be pangeran. Enggak nek Gusti yang melarat itu men kata. Betul saja dengan aku.
Kula niku wong alim pegawene mulang iki. Kula teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kula niku mulang. Kula dunya ora pati ro. Ya mungkin cuma ini tuh gua tetap roh wong marah tuh pun kah? Kan ini gua roh tenan. Mungkin tadi nana kok. Lalu ini mandi tuh, gua tuh mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata marah temen. Temen yang mohal, wong alim kurang arah, berapa antus alim juga temen malah bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang wedhus. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Kemudian cara taklim muta'alim, wah kiai itu nomor loro dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Dari guru Tuhan nomor apa? Aku nggak tahu. Mau nabi tenan Jawa Timur kebablas. Aku ini kan perainan tentang keluarganya Gusti Kulon. Ya, kalau anak pulau rombongan tak mobil itu, wah ini sampai orang alim, wah entek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang enggak, yang hadir dari saya, acara orang Jepang gitu. Musuhan pulau, yang mereka situ cepat-cepat jenengan kusuang alim tersani barokah. Ya, aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak pun tak uji tenan, nenek usia itu pun tak. Jadi ben barokah itu ngatur orang alim, gambar orang alim mari barokah ini. Ngatur-ngatur aku malah kuat. Buntun bisa apa-apa. Barokah juga gambar wong alim. Masuk rayu, maksa jenenge gambar apa? Ini mari apa? Buntun ono pangestune mulya datang. Pangestu gampang. Waktu ini cerita, jadi uzlah itu ngoten hitungannya. Jadi ini sampai ngertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah uzlah tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uzlah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal, juga tidak ada debat Islam yang ideal. Sehingga kalau ketangkap yang itu aja pirang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau seku. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu kan ada DPR Islam, yang ngomong etika. Meskipun di etika atau orang, pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hongkong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, wong itu dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngejuti, bisa. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun. Ya, adol tasben tak biro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual. Judi dijual, tinju dijual. Sama. Cina juga gitu. Orang tahu semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengandalkan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Wah, kadang tasbih kali tak tronton untuk digiros. Sulit enggak? Artinya karena masih ada DPR Islam, nggak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam, pasti diantar rumusnya sih. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hongkong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau ini. Yang sudah dilarang saja, orang tahu semua di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritani intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah di ilmu kasihan. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripnya yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia.
manusia. Kalau enggak malah ajur-ajuran. Ya malah apa? Ajur-ajuran. Ya coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan tidak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga tidak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia agak orang Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga tidak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremeng kadang demo itu tetap malah kontrol. Mereka serah orang sholat itu mereka tenang. Biasa marah mati bunuh di bang tenang aja. Semua negara tetap mikir nggak dibuang nekan-nekan tetap mikir. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Itu masih mendingan. Makanya kitab ini saya baca. Iza zuharatul fitanu wal bid'u pada hadis wasakatil alim fa'alaihi napa lanatu. Niki Imam Ghazali ngendikan iki kula waca malih iki. Siji libayani haqqin aurat bin ala mubtadiin au da'watin ila khairin bifi'lin au biqaulin au nahwi napa dalil. Nah nahwi dalil itu saya kiaskan termasuk masalah konstitusi negara. Contoh gampang sekarang gini, kayak TPQ, TPA dan beberapa sekolah Islam. Beberapa sekolah Islam mungkin diwari drumben. Sebagian kiai mesti anti drumben karena dianggap alatul malahi. Kesono tarian, sawedok nari, sebagian kiai mesti yakin haram. Tapi umpama ora guru-guru Islam sing mau di situ, malah anane pelajaran nari tok. Ya anane drumben tok. Tapi ketika ada guru-guru Islam diwari donga, carane turu, donga carane mangan kan lumayan. Tetapi kan campur nari gelem, donga gelem. Ya lumayan barang apik gelem. Lah nek gelem elek tok malah karu-karuan to. Lan kula nate dipisoi kiye-kiye, kula nate ngerti dipisoi kiye-kiye yo nate kula. Tapi akhirnya nggih ngakoni. Ono pertanyaan ngeten, zaman kula belum cara pikir saiki pensiun ora badhe. Wong kula niku sawring priven kula niku ora istri. Lha niki ditanya ta. Lho, kula nate dipisoi kiye. Kiye kok ada kiye tapi sesuai didukung kula. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang dari awal desainnya sudah kasful aurat. Misalnya uang desain rok mini, itu hukumnya kan dengan desain rok mini artinya uang wedok mesti buka nopo. Muka kiai jawab haram. Jawab nopo. Terus dia punya lu sih haram nggak buka aurat, lu ora bakas desain. Sing di desainer ora rok mini. Iya Gus, nanggung lho ya Gus. Dia rok mini tetap memberi kontribusi menutupi aurat. Lain itu dibuka bisa hebat. Dan enggak kan piye wae sing rok mini yang didesain orang itu kan desain sing melok memberi andil menutupi aurat. Oh itu haram no. Loh, kalau buka aurat haram kita sepakat loh. Sama jangan salah paham tuh. Buka aurat tetap nopo. Tapi rok mini itu memberi kontribusi ikut nutup. Wah, kalau saya kira nak ngeten, Mbak. Saya mau setuju. Najiran haram kan jawab haram. Mikir, najiran haram no kan jawab. Wah, itu tuh ngono lah. Kena wong alim seniman rusak dunia. Wah, itu ngono aku. Lho ora niki maksudnya cerita padha elek aku mendingan. Lho dak memang masalah ngoten repot. Kalau sekolah-sekolah modern tidak diisi dongo, tidak diisi acara-acara agama, meskipun ya temu sudah saya katakan tadi. Malah tidak ada. Umpama saiki guru agama ini muncul, mereka mutung ngono tarian, mutung ngono drben. Terus ajaran ini kono mau drben tidak tarian kan? Iya betul. Ketika dia mutung mesti terus dari malaikat mau kalau cerita Abu Bakar bin Sorok, lo jelok kok tinggal kue. Malah rano ngaji jelas, malah drbenan. Nah, sing mari drbenan tok mergo kowe mutung, ora malah nyoro deh. Wis mutung dilalano pangeran. Yo ora kudu betah ning kono. Gemang-gemeng lah kudu apa. Kados kula ini dadi wong alim kadang nggih gelo tenan kadang. Umat-umat ra jelas kadang nggih gelo. Nah tapi nek kula mutung terus mulang misale roken mbok berkabeh, malah ra karo-karuan. Nah hukum tuh kayak gitu. Makanya di kaidah fikih ada al-maisur la yaqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah ya lakukan saja, jangan nunggu ideal.
Mengenai bandingannya masalah rok mini ngeten. Misalnya orang itu udah budget, dia tidak menemukan pakaian kecuali rok mini. Wajib pakai apa enggak? Wajib, karena itu yang bisa dipunyai untuk nutupi. Dan tapi nak pertanyaannya, di pakaian berikut rok mini ya rok mini mesti haram dong. Nah pertanyaannya orang hukumnya desainer rok mini itu biye. Ini kan repot, sudah hukum pakai macam repot, macam non nakal, tapi dia non nakal. Jadi ulama rian masalah pakai bantah-bantah dia non nakal. Pertama tak cerita di perdebatan ulama yang nakal masalah hukum pakai. Itu gue kuatah, terutama masalah nikah. Ini rumah tenan. Saya kemarin tuh ketemu beberapa kiai masalah nikah. Ini kan rame di Medina. Itu sebagian orang Madinah sudah tertarik Syiah. Padahal Syiah itu nggak mungkin mestinya menarik di Medina. Nggak mungkinnya begini ya. Orang-orang Madinah itu rata-rata zuriatnya sahabat Ansor. Ini rumah zuriatnya sahabat Ansor. Dan ciri khas Syiah itu sabul Ansor, sabul sahabat. Ciri utama Syiah itu kan tidak menghormati sahabat. Bagaimana mungkin orang Madinah tertarik nama Syiah? Padahal mereka zuriatnya para sahabat. Harusnya kan benci karena Syiah tidak ngakui jasanya apa? Ini rumah anak teman. Itu teman-teman saya yang mau di Medina sekarang sebagian orang Medina ya terus sing goblok-goblok sing awam itu Syiah. Ya karena sebenarnya bukan karena hujah ilmiah, dakwah ilmiah, karena Syiah kan ada bonus mut'ah. Ada bonus apa? Wah, urusan kelon itu mesti menarik. Urusan kelon mesti apa? Jadi Syiah itu membolehkan kawin kon. Sehingga keresahan di Indonesia. Kenapa NU itu punya suara di negara? Karena kalau bandingannya kawin kontrak, tentu negara juga khawatir kalau kawin kontrak dilegalkan. Makanya negara lebih nyaman dengan paham NU Muhammadiyah yang masih anti kawin apa? Karena itu akan menjaga ketertiban betul, merusak apa ketertiban. Misalnya wong wedok-wedokan bojone ra jelas, kadang si A, kadang si B, darani zina kono akate, ora darani zina ilang pangkon. Kan bingung wong. Itu saya ditanya, Gus itu fenomena apa? Kemudian saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikih nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikih zakat, ada sinten saya Yusuf Perdowi, ada fikih nikah, ada fikih sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Itu masalah ini kalau cerita ya, pakai nakal. Dalam fikih nikah itu kan paradoks. Sekali nikah itu terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali 2 syahid. Kalau wali itu menolak harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah untuk intikal ke wali apa itu begini, untuk intikal ke sultan tuh begini, terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak ngono zina. Dia agak ngono apa? Zina itu rumah tenan. Ketika bandingannya itu daripada zina, mesti ulama rada longgar ini. Rada longgar misalnya untuk nikah itu syarat wali akrom, ya kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam. Orang yang diangkat nopo hakim. Sehingga banyak mahasiswa yang rabi, bapak era setuju kalau fakul marhalaten terus minta kiai kan ngawek. Ujaran satu jadi muhakam. Karena kalau nggak dibuat solusi begini, terus ngempet dasar Islam pas-pasan naik. Ini rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingan aman rumah tenan. Ini tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Bahkan nikah itu fil jahiliyah disahkan. Ini rumah tenan. Nikah fil jahiliyah apa? Disahkan. Buktinya begini. Kelebihan bahmanya Kanjeng Nabi itu tarokus sifah kafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ciri khas keluarga Nabi itu mau sifat zaman babai jahiliyah lah. Ini ku takut sifat. Orang-orang yang babai Nabi itu hasil selingkuh. Selalu songkone. Padahal nikah zaman jahiliyah tentu orang nganggo teori sini fatul mu'in. Orang-orang fatul mu'in. Orang-orang fatul korib. Orang nganggo teori ini Kanjeng Nabi. Orang putune orang lahir. Putune sing Nabi itu orang apa? Lahir. Tapi tetap diarani tarokus sifat. Ninggal zina. Padahal ciri utama zina itu mergo diarani orang nikah. Berarti artinya babai Nabi dianggap apa? Nikah. Dan nikahnya dianggap sah. Padahal tentu tidak memenuhi syarat-syarat ketat dalam seperti ini rumah benar. Antiknya lagi dalam fikih, mungkin sakit dijak nih sing jadi fikih. Ini sebagai kuat bagian boleh ini. Yang jelas keluar ku apa? Jadi saya yakinnya. Kowe nak salah paham dhewe ta jangan ngelak aku. Jadi kira oleh misalnya bantan mikir, wong krungu-krungu bisa ngeten wonge kan madhep aku. Aku dhewe malah paham, malah repot, malah salah. Bukti lagi ngeten.
ada seorang musyrik dan musyrikah. Musyrik dan musyrikah. Sekali yang musyrik ini mukmin, itu ingkotoan nikah. Dianggap nikah terputus. Atau sebaliknya yang satu mukminah ini jadi mukminah, ingkotoan nikah. Tapi sekali fil iddah ini kok ada yang Islam. Ya, sekali fil iddah itu misalnya yang belum Islam itu menjadi apa? Islam. Itu gak usah nikah jadid. Istilahnya zaman nikah. Wah, artinya apa? Kalau zaman nikah artinya nikah yang fil jahiliyah itu legal. Umpama faktor terlalu ketat, baleni tetap kudu dibaleni mesti carane di sini yo gak. Itu tidak ada pakai bilang gitu. Tetap apa zaman nikah. Dan ini rumah. Berarti nikah itu diperketat dan halal, paham ya? Tapi untuk dilonggar nonak bandingannya timbang. Mulane tenggene fakih-fakih Imam Suyuti, Imam Nawawi kabeh nak nggih guyonan itu ora barbar. Mana cara tak nakal wah enak ngono nganggo fakih nakal lah sing busuk malah rapet. Ngeten, kula nu nate ro fakih dadi apal hukum-hukum fakih. Masih pensiun sik apal. Sampeyan rong pensiun, kula pensiun sing ngalim kula pensiun. Aku lah jadi kayak Quran sejarah kalau ngomong fakih. Wong wedok nih, wong wedok putri. Itu kalau ihram, kalau haji itu kan nggak boleh menutup mukanya. Nggak boleh apa? Menutup mukanya. Jadi dia harus kelihatan mukanya. Kebalikan kalau tidak ihram. Kalau tidak ihram kan wajib menutupi semua auratnya, termasuk wajah. Untuk Abu Hanifah balik loh, wajah orang termasuk apa? Aurat. Makanya fikih Indonesia itu katanya Syafi'i, tapi dalam wajah itu ikut mazhab apa? Hanafi. Karena Syafi'i sebenarnya mengatakan wajah itu juga termasuk apa? Aurat. Untung ulama itu balik loh kabeh. Wabah urusan itu rasa cocok wajah terasa apa? Aurat. Jika pakai Indonesia masalah rayu Hanafi semua. Jadi sopong Indonesia Syafi'i. Rayu masalah aurat tetap milih apa? Milih roh dari sopong santri. Lanjut, nama lo Syafi'i rak cadaran. Bapak cadaran dengan anak sing elek. Sing ayu susah nonton apa? Lah itu terus ada pertanyaan. Kalau wajah wajib dibuka nih rumah ini pakai nakal tapi ini sah. Kalau wajah itu harus terbuka, kan harus terbuka semua. Itu tidak mungkin kecuali mengorbankan sebagian kepala yang harus dibuka juga. Paham ya? Karena untuk kasfu jami'il wajhi dengan terima layatimul wajib ilabi bahwa apa? Wajib. Kan kalau di jilbab gini kan masih ada wajah yang tertutup. Padahal wajahnya harus apa dia harus mengorbankan sebagian kepala untuk supaya semua wajahnya terbuka. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Wajib. Kayak kita kalau wudu itu kan wajib basuh murai tok, wajah saja. Tapi harus basuh sebagian rambut karena tidak ada kepastian rokok kecuali melibatkan sebagian rambut. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Wajib. Sehingga yang keharusan kita basuh wajah akhirnya basuh sebagian mana itu cari. Nah sekarang kalau buka wajah apa juga gitu. Wajahnya dibuka semua termasuk mana bitus cari. Supaya ada kepastian semua wajah terbuka. Ada ulama yang mengatakan, wah nak ngono ajur-ajuran. Buka tamunan mari fitnah, menang Arab-Arab. Apa meneh dibuka gitu. Terus ada ulama bantahnya gini dibalik. Nutup kepala ini kan aurat. Posisi kepalanya perempuan kan aurat. Itu tidak bisa tertutup kecuali mengorbankan nutup sebagian wajah yang wajib dibuka. Kalau ini foto. Jadi ulama harus dibantah. Lho lek foto ae to, lek elek cara nyanyian blok. Nah pancen wajib dibuka raine kabeh kan ngorbanno rai sing wajib ditutup. Apa ora diwalek wae nutup sebagian wajah demi memastikan tutupnya sebagian semua sih tidak. Untuk ulama di sini khusus milih tinggiku. Milih tinggiku maksudnya aku ngorbanno sebagian wajah demi nutupi tidak. Ya, tapi itu sebab bantah-bantahan. Cuma apa? Bantah-bantah. Dibandingkan ini masul wajib ini. Masul wajib kan kita harus melibatkan mana fitusari kan. Padahal tidak wajib kan harusnya. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Nah masalah uzlah juga begitu. Agama ini tidak jalan tanpa kita ini kumpul wong-wong bid'ah. Wes sekolah-sekolah umum lho mung ora ana guru agama tenan contoh guru paling ra kanggo. Malah wong ra ro carane cewek, ra ro carane donga ji. Malah ra ro apa blas. Wes ora kanggo lah mulang. Ngempet lah mulang.
Kulo kurang kecewane kumpul wong, kowe kuat. Mulane akhire sing usah nak jenengan kuat nak kulo boten. Lah kulo potongan sing kuat. Tapi ora kuat teman-teman ya bedak ngulang mawon bar mulai. Aja sewani ora tak undang mari wae malah repot. Karena itu tadi malayatimul wajib ilabi bahwa napa? Kita tidak bisa bayangkan kalau semua kiai itu mutung di tempat-tempat mengajarnya itu tidak bisa bayangkan. Sekolah Islam modern mesti ono drum band, mesti lanang wedok kumpul, mesti ono tarian seni dikategorikan seni, mesti ono gambar, dan gambar cara Wahabi berholo. Padahal dia patung pahlawan wajib cara Indonesia ayo. Wah, ulama Wahabi nak nanya Indonesia enggak ngamet. Indonesia nyembah asnam deh. Lah kenapa? Garuda itu patung deh. Mulane ekstremis kan hormat bendera musyrik ya. Patek nang-nang. Waduh, Indonesia go ulama iku bar karo-karuan. Lanang wedok kumpul keliru, tarian keliru, jemben keliru, gambar mesti presiden sak wakile dipasang di sekolah nek bagus berolo. Hukumnya gambar, malaikat ora mlebu baitan di kalbun ausuratun. Malaikat itu enggak mlebu omah sing kalbun napa? Suratun. Padahal Indonesia tiap rumah mesti ana gambare presiden dan wakil napa? Presiden. Wong riyen kula gek cilik mesti usum wong ditangkep di polisi ora gelem masuk gambare Soeharto. Pak Harto tersinggung jago gedeng dene padahal ora gedeng dene, pokoke dene ngaku hadis malaikat ora mlebu, masih ana gambare. Lah terus takok kula seneng gambar kok tetep rezeki kula simpen. Anak mau gambar wedhus sing budune. Lah dadi cilik ora tetep gambar wedhus. Ya itu bukune anak mau bengi kabeh. Manam tenane gambar gajah gambar apa? Apa tenan-tenan lho. Ya iya kowe gedeng gambar kok nemen-nemen. Gambar presiden bu gedeng. Mana amiku ning buku-buku iki ono gambar. Gambar wedhus, gambar opo. Lan rezeki mangel opo sik kok. Wong kula nate sowan kiai sange fanatik iki. Seorang kiai itu dia ukiran dari Jepara karena punya murid juga. Dia ukiran manuk niku lho, manuk kuntul lho napa. Itu dulu Jawa lho. Wah niku kok gelem-gelem tenan. Jadi saya ini gak tawakal, mengukirane larang, orang gelem leman, dasar rapati dilemas. Akhirnya dia kalipat dulu kok natas, katanya es mati. Dulu ini pulau rajari ngomong, jadi aku kesana gambarnya, tapi ini gurunya mau kuat atas. Jadi pun pedas, nah pedas itu kenapa? Mati. Kalau nak ancamannya kan kalau ngekei nyok, akhirnya betul tadi ketok, betul napa, nggak sebegini. Oh, pas gambar ini kira mau tidur, tanya dia mati. Kurasa diketok, gambar separuh deh. Separuh tipisan kertas itu ada ros sepeda motor kepenyet, berdua mati tuh modern. Nambah mati rasa diketok, posisi penyet gini apa? Matian. Secara pulau, acara pulau pribadi, sing mesti haram wis gambar pornografi, wis gampang. Sing rugen paham harame. Itu langsung masuk, ya kan ya? Nah lihatnya nggak jelas itu. Ya kan ya? Nah pornografi mesti ya. Nah itu. Cara pulau sing mesti gampang di logika itu gambar nopo. Karena kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sama tak ceritanya ini kisah nyata. Said Muhammad itu termasuk modern, sehingga beliau itu mau difoto, dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak yang punya fotonya Said Muhammad. Itu guru-guru beliau yang di Yaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak. Itu punya paspor itu yang nggak ada fotonya gitu. Jadi bisa neng Mekah Said Muhammad gawo. Wong nak neng paspor usul foto itu rasa foto ditulisi. Jadi gambarnya ada mumtaz khosia. Jadi ini spesial khusus. Orang paspor tambah nopo. Itu rekomendasinya ke presiden, makanya yang lo ada. Jadi soalnya Mekah nggak paspor tanpa nopo, saking fanatiknya. Nah Said Muhammad longgar ya, banyak kiai yang longgar. Tapi foto nih Said Muhammad, makanya yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang nopo. Kalau foto-foto biasa itu memang ulama silaf. Silafnya memang repotnya di situ itu. Lombe tuh. Misalnya sampai ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya, rata-rata ahli toriko punya foto mursyidnya. Ya memang repot. Ya apa bakali kaya kiai sing wau. Nah. Ketok. Ya tapi kan foto wis setengah badan kok. Wah, fotone setengah badan mau banget. Kan pun mati, setengah badan kan.
Ora iso. Semoga kena pakai nganti-nganti ku seru tenan. Semangat ana wong. Makanya ini termasuk uzlah. Saya tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nututi wajah fil mukrimah. Itu berbandingan masalah uzlah di zaman apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun ngambil pulos. Pokoknya kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah gak karu-karuan pun ngambil pulos. Terus ngempet-ngempet lah, mangkel-mangkel lah. Kalau aslinya sebagai ulama kadang yang mangkel karena nggak ada desain masjid yang nuruti fatwanya ulama. Mesti mewah, desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama kabeh ora mewah-mewah, sementing gue ngaji, gue itikaf. Enggak menarik. Fatwa wonten niku mboten apa? Mboten menarik. Masjid ora kok luas. Buat barang lek dikunci, kok barangnya mewah-mewah. Lah yo mesti dibangun gue itikaf malah barang mewah apa? Dikunci. Nah, tapi pengurus takmir karo agama ngono iku keputusan ngono disepakati. Lah kiai yang usul gue itikaf dikunci ora menarik. Ngrota-rota ki Ismarat ra urun ngomong wis malah. Gak mati. Kena wong ra urun ora man. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Nah, tapi misalnya ke mutung terus mau jumatan ning masjid ape milih ning lapangan malah lucu tuh. Kiai kok jumatan ning ape mutung koyo saya mau ora jumatan malah aneh meneh. Keramat pas-pasan ae ra jum. Asa kula misalnya ra jumatan wong sik sungkan. Asa sampean tertutup wah tetep tutup. Mungkin jen kula yo masih ra jumatan teng 9 kilo teng daerah kula ngerti. Nah jenengan wong alim ra jumatan. Nek jumatan ngelucu nggih. Nang gereja adu pitik. Gawe ada adu pitik. Agar tuang protes. Bang, dia adu pitik haram jenengan adu pitik. Saya apa adu pitik? Ngolahraga adu pitik. Wah, kena gaya antik-antik ngono repot. Payah ngene. Saya mulai riyen pangeran yo duwe, kiai-kiai yo tadi ku duwe. Zaman riyen ana ulama top lho nang Abu Nawas. Penggawean niku wis nang terminal, cara mriki terminal teng gudang-gudang wah itu yuran. Ya tapi akhirnya jadi wali, nyatanya tetap jadi napa? Abu Nawas itu legenda, dia tuh penyair, muridnya ku yo ngamen. Cara tani ki napa? Nah, sama tak ceritanya. Abu Nawas konangannya wali gara-gara dia itu pengamen. Gak lucunya semua syairnya dia itu muji Khomer. Muji apa? Khomer. Khomer ini warak. Isek. Junun nih. Sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena syair-syairnya muji apa? Khomer. Adanya konangan wali gara-gara ngeten. Zaman itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik. Seangkatannya sini Imam Malik. Harun Rasyid niku ya jenenge manusa raja. Ngarep raja ora ngarep babonane sitok. Iki bose wae. Terus walhasil Imam Malik niku Harun Rasyid itu mlaku-mlaku. Roh sebagian karyawane soal wayu dene ora iso turu. Gus wadung roh pas adus nggo biyen di ngatus dhisik mari nang umur. Kira nggo sedhing. Atus ning kolam wis malah ra karu-karuan. Lah Harun Rasyid itu wong saleh, nak ngajak zina kudu dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku ora iso turu. Lah dene ku nak kemana nak ra dilakoni ora lega, dilakoni wis dina apa? Dosa. Terus dunia pikir itu tetap kecewa. Akhirnya dia ngomong dari ceritatan. Itu gue ada penyair-penyair itu gerbang. Ben aku lali kami gue ngarap gue maniak syair. Jadi ono kata-kata mutiara itu terus wali terus seneng. Dudang syairnya sambil nyair slonan. Orang-orang ini raka celi. Sampai bunti pula balik. Terakhir wah benar cerita. Bawa enak wonten rambut terurai. Nganti sak menten terus kowe dadi ada tak ketil. Kowe cerita. Ora terus. Lho, pengen cek aku. Pengen cek aku. Lho kok pakai kalau waktu itu cerita. Dengan terkopi apa sebagai tutup. Mulai aku mikir Rasul, saya kira aku biasa pikir. Mulai aku terkenal sinten Harun Rasul itu sinten Abu Nawas itu apa? Wali. Ternyata semua kata khomer yang di syairnya dia itu maknanya khomer sillah. Majnun apa? Sillah. Makanya dia sempat ada syair Rabbas wijaju wa rabbatul khomru wa tasyabaha fatasyakalal amru faka'an nama khomrun wala kodaku wa ka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya itu sebenarnya terkenal. Koyok gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali.
Sufakaan nama kodakun wala kombu. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air atau air yang tanpa nopo. Gelas. Wah, terkenal Malik terus menangan deh. Akhirnya akhir hayatnya dikenang sebagai wali. Nah, Gus itu pengagum berat itu. Ini dia tahu darani Mas ini tahu darani wali. Mungkin dia kiblatnya sih kan. Ya kalau lu tek Arabnya karangan itu Mas, masih tek Arab. Saman kan dia sing versi kuning itu. Bola-balik arah ulama itu ini dome cerita seri ning KR ben ngopo. Ya tapi gak apik. Maksudnya. Wah, dalile lumayan kan. Orang tahu raja ora iso turu, kabeh tukang cerita kon iso nurokno raja. Akhirnya cerita wasik, raja malah ra turu. Angger cerita wasik malah raja ra iso napa? Karena Abu Nawas bilang, niku raja, wonten semut niku petualangan. Wah, dene roh kuping penasaran, mlebu. Kok kepengin menjelajahi dunia napa kuping. Bareng tok jero niku ra mboten enak le raja. Abune ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, penasaran dorong sukses penelitian kok metu malih. Bareng tok jero mlebu malih, metu malih. Dipola dibalen nganti ping 19 sampe. Penelajane wis turun cerawai tak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurokno semua. Menang deh. Perkalianane cerita urut. Nah, rasane kan ngono bareng sak jam pencem. Lho, ora tau kliru wis. Kada aku dapat. Penasaran lebet malih, mambu metu malih. Mengenane iki, mengenai Al-Fatihah. Ya kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarika nahnu wa dzurriyyatuna rasulullah Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitab. Wa furlana wa walidina wa masyayikhina liman ahabbana liman ajra hadal khaira fiha sa'a. Abu sirri wa walidayya wa mu'minina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati